Saudara, hari ulang tahun ke-14 Kompas TV mengambil tema Harmonisia. Sejumlah persiapan sudah dilakukan jelang malam puncak HUT Kompas TV. Menjelang puncak HUT ke-14 Kompas TV, tim Kompas TV menggelar syukuran sederhana. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun tetap menjadi sumber informasi yang independen dan terpercaya. 14 tahun Kompas TV hadir menemani pemirsa sebagai salah satu pilar demokrasi. Kompas TV berharap di usia ke-14 tahun tetap menjadi sumber informasi yang independen terpercaya. Redaksi Kompas TV selalu berupaya menghadirkan berita yang akurat untuk mengisi ruang informasi masyarakat Indonesia. Tahun ini mengusung tema Harmonisia. Kompas TV menegaskan komitmennya untuk menjaga keselarasan dan menghormati perbedaan pendapat di tengah gejolak nasional dan dunia. Kompas TV berharap bisa selalu menjadi panduan bagi masyarakat di tengah disrupsi informasi di era digital. Mengucap syukur bahwa 14 tahun Kompas TV bisa bersiaran menjadi televisi berita dengan tagline independen terpercaya. Kami berharap Kompas TV selalu menjadi bagian dari masyarakat untuk mencari informasi, menjadi panduan bagi masyarakat Indonesia di tengah disrupsi informasi di mana publik susah sekali sekarang membedakan mana pernyataan asli dari seseorang atau AI. Semoga Kompas TV tetap menjadi acuan dan panduan masyarakat Indonesia untuk mencari informasi dan peristiwa yang faktual. Selama 14 tahun hingga kini, Kompas TV berusaha menjaga nilai-nilai dan etika jurnalisme. Pemimpin redaksi Kompas TV Yogi Arif Nugraha mengatakan 14 tahun Kompas TV penuh tantangan namun tetap menjaga konsistensi demi Indonesia. Jaga sejak Kompas TV berjalan 14 tahun, pertama soal kejujuran dan yang kedua adalah soal kesetiaan kepada kebenaran. Yang berikutnya adalah penghormatan kepada kemampuan dan profesionalitas. Kenapa itu penting? Karena dalam perjalanan Kompas TV sebagai televisi, sebagai lembaga penyiaran dan sejak tahun 2015 sebagai televisi berita, produk yang paling utama adalah menyampaikan informasi. Di situ memerlukan syarat besar. Syaratnya adalah satu soal kompetensi, yang kedua adalah soal ketaatan kepada etika. Tantangan selalu ada ya, artinya terberat dalam perjalanan 14 tahun adalah konsistensi. Bagaimana kita semua bisa menjaga konsistensi bahwa tujuan utama berdirinya Kompas TV itu adalah untuk menjadi bagian dari komponen bangsa memperbaiki Indonesia. Lantas seperti apa persiapan pelaksanaan acara puncak HUT ke-14 Kompas TV yang mengusung tema Harmonisia? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Zefanya Sitomyang dan juru kamera Adini Anissa. Baru persiapan saja saya sudah melihat nuansa begitu indah malam hari ini ya. Kalau dilihat di belakang saya ini ada ramai-ramai, ini persiapan tengah dilakukan untuk menuju ke esok hari perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-14 tahun. Tapi seperti apa acara yang akan berlangsung besok, kemudian juga ada apa aja sih ini yang masih jadi penasaran begitu ya. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan penanggung jawab dari program HUT Kompas TV ke-14, ada Mbak Denta. Halo Mbak Denta. Halo Jeva. Mbak Denta, tadi saya lihat kan ada lampu banyak banget dan persiapan masih terus dilakukan. Ini bagaimana sih persiapannya sejauh ini hingga malam hari ini? Iya, karena sudah hitungan jam ya menuju acara puncak HUT ke-14 Kompas TV. Semua persiapan sudah kami lakukan dan insya Allah sudah ya 80 hampir 90% sudah dilakukan dengan baik. Apa sih Mbak yang spesial nih yang membedakan dari ulang tahun Kompas TV yang sebelumnya untuk di ke-14 tahun ini?
Yang spesial sebenarnya lebih kepada konten dari acara HUT Kompas TV besok, di mana sesuai dengan judul acaranya atau tagline acaranya Harmonisia, yang artinya adalah harmoni Indonesia. Di momen ini, di momen ke-14 tahun Kompas TV, selain kami bersyukur bahwa Kompas TV sudah selama 14 tahun membersamai pemirsanya, kami juga ingin mengajak kembali seluruh elemen bangsa dan juga pemirsa Kompas TV untuk kembali merajut asa bahwa Indonesia itu indah dengan segala perbedaan, Indonesia itu indah dengan segala dinamika perbedaan dan lain-lain. Nah, itu yang kembali kami ingin ajak kembali pemirsa untuk dan semua elemen bangsa untuk kembali merajut asa, ingin ajak kembali pemirsa untuk dan semua elemen bangsa untuk kembali merajut asa, bersatu kembali dalam arti kembali membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Denta sekali lagi. Demikian tadi saudara, saat ini gladi resik masih terus berlangsung. Tadi juga kita sudah bertanya kepada penanggung jawab dari program HUT Kompas TV bahwa yang berbeda dari HUT Kompas TV di ke-14 tahun ini adalah bagaimana isi atau konten. Bagaimana sama-sama mengajak masyarakat untuk merajut asa, untuk saling melihat adanya dinamika perbedaan ini bisa sama-sama saling merangkul begitu ya. Kita saksikan bagaimana besok acara ulang tahun Kompas TV ke-14. Semoga semua lancar dan berjalan sukses. Zefanya Situmayang, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. 14 tahun sudah Kompas TV hadir untuk Anda, mengabarkan informasi faktual yang sebenarnya langsung dari lokasi. Kompas TV juga berkomitmen jujur menjaga independensi dan kepercayaan masyarakat. Salah satunya seperti saat aksi unjuk rasa yang ramai beberapa waktu lalu, saudara. Jurnalis Kompas TV melaporkan informasi aktual. Kami hadirkan cerita mereka untuk Anda. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Bisa disaksikan, saudara. Akhirnya kami juga agak kesulitan di sini, ini di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini masih terlihat pihak kepolisian yang melakukan bersih-bersih, dan memang karena barusan di lokasi kami melaporkan ini adalah tempat di mana gas air mata ditembakkan, sehingga ini membuat saya cukup kesulitan begitu ya dalam melakukan reportase dan juga berbicara di sini karena aroma pedas dari gas air mata ini masih cukup pekat. Ini sampai membuat saya cukup kesulitan begitu ya, dan mata juga cukup perih. Untuk akses jalan kami lihat tetap beroperasi seperti biasa, karena kalau Anda lihat di belakang saya, pemirsa Kompas TV, di tengah situasi unjuk rasa yang begitu ramai, tentunya jurnalis Kompas TV hadir untuk mengabarkan. Tapi saya juga pengen denger nih cerita juga dari salah satu jurnalis Kompas TV, yakni Zefanya Situmayang. Halo Zefanya. halo Kak Okta, saudara Kompas TV. Zefanya, cerita dong pengalamannya kemarin kan unjuk rasa rame banget, bahkan juga berujung ada yang kericuhan juga. Nah, itu gimana waktu itu pengalamannya? Pengalaman pertama yang cukup menegangkan pastinya, karena pertama kali saya ngeliput demo juga di tahun ini, dan tentu senang juga ngeliat bagaimana masyarakat itu sangat semangat ya, dari mahasiswa, dari berbagai instansi itu sama-sama mau menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka untuk pemerintah. Tentu hal yang panjang, tugas yang panjang, kadang kita shift dari pagi pulang nggak bisa malam, tapi capek rasanya. Tapi meskipun begitu, karena semangat dari teman-teman juga sama, jadi tetap ada energi sih untuk mengabarkan kepada pemirsa yang nonton semua di rumah. Zefanya, waktu itu pernah nemu kendala nggak sih selama proses meliput, terutama di tanggal 25 sampai 31 Agustus itu? Ya kebetulan aku mulai ngeliput dari tanggal 25-nya banget. Dan di situ memang kericuhan pertama kali terjadi kan. Itu masih siang hari, tapi udah ricuh suasananya. Tembakan gas air mata juga ada. Itu sih paling kendala yang dirasain adalah ketika ada gas air mata, kita pasti kocar-kacir ke sana sini, kepisah sama campers.
itu momen panik juga karena kita nggak tahu tim kita di mana, kita nggak tahu kondisinya gimana. Belum lagi dari kantor kita harus live, harus mengabarkan kepada yang nonton di rumah seperti apa. Tapi di satu sisi juga kondisi lagi deg-degan, tegang, menghirup gas air mata juga agak sesek gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita tetap harus punya energi untuk bisa kasih informasi yang tepat dan aktual, terpercaya juga tentunya. Polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. On cam, kalau nggak salah ada tembakan gas air mata lagi deket gua. Ke situ asapnya muncul, udah abis gua di situ. Abis dalam arti gua nggak bisa ngomong-ngomong, mungkin ketarik ya, udah nyangkut kali ya. Udah nyangkut di tenggorokan sama hidung gua. Ya udah, kalau gas air mata itu kan kalau misalnya belum masih ketahan di mata, hidung sama tenggorokan mungkin masih bisa diantisipasi, tapi kalau udah plek, nyangkut aja udah. Kalau boleh dijelasin tuh itu momentum gua inget mati lagi. Serius. Karena apa? Karena ketika gua dibantu evakuasi sama Mbak Veron dan Arif, itu tuh gue nggak bisa nafas sekali. Gue tuh nggak bisa nafas sama sekali. Ya bayangin aja, orang nggak bisa nafas sama sekali, dipaksa ya dalam tanda kutip untuk lari. Di situ tuh gue mikir, ini nih penyebab dari begitu banyak korban jiwa yang lahir karena tembakan gas air mata. Gue nggak tahu saat itu tuh gas air matanya beda banget sama yang di Pati. Kapolri untuk menginvestigasi secara mendalam begitu ya. Live aku rada jadi kayak konsentrasi aku terbagi antara Meller sama materi live report, karena itu bener-bener Meller yang belum pernah aku alami sebelumnya. Bener-bener aduh, Mellernya tuh parah ya. Biasa tuh saat ada satu peristiwa besar, kita tuh betul-betul ada di depan peristiwa itu untuk melaporkan. Kita betul-betul tahu apa sih sebetulnya yang lagi terjadi gitu loh. Kami akan tunjukkan yang ini adalah gambar terkini aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan itu sekaligus menunjukkan sih apa sih namanya di layar bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan saat itu. Itu yang menarik untuk jadi seorang jurnalis ya. Kita harus membedakan antara memihak dan tidak memihak. Tapi beruntungnya Kompas TV itu sangat ingin mendapatkan gambar terbaik, tapi itu sebetulnya prioritas utama kita untuk layar. Tapi prioritas yang lebih utama lagi daripada prioritas utama kita adalah keselamatan. Jadi saat kemudian sudah mulai ricuh-ricuh yang udah mulai ada lempar-lempar segala macam, kita ambil gambar dulu nih kalau masih aman, abis itu menjauh. Paling enggak kalau campersku tuh selalu ngajak Fit, ayo Fit, titik aman. Jangan sampai kita ntar kayak ketimpuk atau apa. Ya berada di tempat yang agak jauh dari demonstran, agak jauh juga dari polisi, tapi di situ tempatnya aman gitulah. Jadi buat gambar bagus, buat kita melarikan diri juga aman gitu. Gitu sih. Kalau sukanya ya pengalaman sih, bagi saya itu pengalaman berharga sih bagi saya. Bisa meliput langsung ke lapangan segala macam. Ya kalau dukanya ya kita sama dengan demonstran, kayak kena gas air mata, kayak kita ikut lari-lari, kayak ikut takut kelempar juga, itu sama. Nggak mungkin demo udah berhari-hari gitu ya, tidak ada perubahan apa-apa. Itu harusnya ada perubahan yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya apa yang jadi perjuangan tidak sia-sia. Semoga 17+8 tuntutan rakyat bisa terrealisasi. Kita butuh kerja nyata, bukan omon-omon. Saudara, pagi ini kami juga ajak Anda untuk melihat bersama petugas NTMC Polri melihat situasi lalu lintas yang ada di Simpang Santa, Jakarta bersama Brigadir Rizka. Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda.
Ya, baik, terima kasih Edwin dan selamat pagi saudara. Pagi ini saya sudah berada di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan, yang mana pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas sudah mulai nampak ramai di kawasan ini dan juga sudah mulai nampak terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light yaitu kurang lebih 100 meter ke belakang. Yaitu baik dari arah Kuningan yang akan menuju ke Mampang ataupun Pejaten maupun yang berbelok ke arah kanan menuju ke arah Blok M. Begitupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Tendean yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pejaten maupun berbelok ke kiri menuju ke arah Kuningan. Kami himbau bagi pengendara roda 2 khususnya agar mematuhi peraturan lalu lintas yaitu seperti berhenti tepat di belakang garis stop, berboncengan tidak lebih dari 2 orang dan juga menggunakan helm ketika Anda berkendara. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Tendean yang akan mengarah ke Blok M melalui flyover Tendean pagi ini masih terpantau kondusif lancar. Di jam berangkat perkantoran ini memang sudah nampak peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan arus lalu lintas sendiri saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Dan saudara mengingat curah hujan yang tidak menentu pada pagi hari ini, kami himbau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan dan berhati-hati. Selain itu juga saat ini sudah ada petugas yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau agar mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan juga arahan petugas yang berada di lapangan. Dan saudara perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 201 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 10 meninggal dunia, 32 luka berat dan juga 264 luka ringan. Dari 201 kasus kecelakaan tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara yang akan beraktivitas untuk memperkirakan waktu keberangkatan Anda supaya tidak menjadikan buru-buru sebagai alasan Anda untuk melakukan pelanggaran lalu lintas dan juga memacu kendaraan Anda dalam kecepatan tinggi karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Kembali ke Edwin, silakan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Usai jeda, saudara, ada informasi pasca banjir yang menerjang Bali sepanjang hari Rabu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama Gubernur Bali menetapkan status tanggap darurat. Ada juga informasi jenazah Rezetro Leonardo Purba akan dimakamkan hari ini usai diberi penghormatan terakhir di kantor Kementerian Luar Negeri. Tetaplah bersama kami.